Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hadijah Maka, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Pada video ini saya akan mensosialisasikan tentang manfaat media sosial sebagai sarana promosi bagi pelaku UMKM. Pertama, perlu kita ketahui dulu apa itu UMKM. Secara umum, UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengertian lainnya yaitu UMKM ialah suatu usaha perniagaan yang pengelolaannya dilakukan oleh individu atau perorangan serta badan usaha dengan lingkup kecil yang lebih dikenal dengan istilah mikro. Sementara itu, menurut beberapa ahli seperti Prof. Ina Primiana menjelaskan, UMKM ialah kegiatan usaha berskala kecil yang mendorong pergerakan pembangunan dan perekonomian Indonesia. Di sisi lain, M. Kartono Adi juga menjelaskan tentang UMKM secara lebih spesifik, yakni sebagai badan usaha yang memiliki profit atau keuntungan tidak lebih dari 200 juta berdasarkan perhitungan laba per tahunnya. Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa UMKM dibedakan berdasarkan masing-masing jenis usaha, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Untuk lebih lanjut, saya akan menjelaskan kriteria-kriteria UMKM tersebut. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk usaha mikro yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil usaha mikro setiap tahunnya paling banyak yaitu 300 juta. Kriteria yang kedua yaitu usaha kecil. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan ataupun kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang termasuk di dalam kriteria usaha kecil ialah usaha yang memiliki kekayaan bersih sebesar 50 juta dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai 500 juta. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara sebesar 300 juta sampai dengan paling banyak yaitu 2,5 miliar. Selanjutnya kriteria yang ketiga yaitu usaha menengah. Pengertian usaha menengah ialah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari 500 juta hingga 10 miliar dan tidak termasuk bangunan dan juga tempat usahanya. Hasil penjualan tahunannya mencapai 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Adapun ciri-ciri dari UMKM. Yang pertama, jenis komoditi atau barangnya yang ada pada usaha tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah. Yang ketiga, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Yang keempat, sumber daya manusia di dalamnya belum mempunyai jiwa wirausaha yang mumpuni. Yang kelima, biasanya tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah. Yang keenam, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Dan yang terakhir, pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. UMKM memiliki beberapa jenis. Yang pertama, yaitu usaha kuliner. Adalah UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner seperti menjual makanan, menjual minuman, ataupun bahan baku pembuatan makanan dan minuman tersebut. Contoh dari usaha kuliner yaitu seperti warung makan, restoran, dan lain-lain. Jenis yang kedua yaitu usaha fashion.
yaitu UMKM yang bergerak di bidang fashion melingkupi penjualan dan pembuatan pakaian, alas kaki, topi, hingga aksesoris. Contohnya itu seperti toko pakaian. Dan jenis yang ketiga yaitu UMKM di bidang usaha agribisnis yang meliputi penjualan dan produksi pertanian dan perkebunan seperti pupuk, hasil tani, hasil kebun, dan bibit tanaman. Setelah kita mengetahui apa itu UMKM, selanjutnya kita perlu mengetahui apa itu media sosial. Menurut Wikipedia, media sosial dijelaskan sebagai sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pengertian lainnya yaitu media sosial ialah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara pengguna satu dengan pengguna yang lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi, khusus menggunakan jejaring internet. Tujuan dari adanya media sosial sendiri ialah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antar pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Selanjutnya itu manfaat media sosial sebagai sarana promosi bagi pelaku UMKM. Yang pertama, membangun dan menarik minat masyarakat. Menggunakan media sosial sebagai media pemasaran merupakan pilihan yang tepat karena kemampuan media sosial yang dapat membangun dan menarik minat masyarakat. Bagi pelaku UMKM, Anda akan sangat diuntungkan dengan hal ini karena dengan media sosial Anda bisa dengan mudah untuk menarik minat masyarakat terhadap produk atau jasa yang kalian pasarkan. Tetapi akan lebih mudah juga apabila konten yang kita sajikan itu menarik dan pastinya tepat sasaran. Yang kedua, membantu menemukan konsumen dan memperluas target pemasaran. Media sosial seperti Facebook dan Instagram membantu para pembisnis kecil untuk menemukan konsumen yang potensial. Jika Anda ingin memperluas target pemasaran, menggunakan media sosial sebagai medianya sangat tepat. Anda bisa menemukan calon konsumen yang terdekat dengan lokasi bisnis Anda. Anda juga bisa menggunakan fitur location untuk menemukan calon konsumen Anda. Kemudian untuk menemukan konsumen yang serupa, Anda bisa menggunakan hashtag yang terkait pada bisnis Anda. Selanjutnya, memudahkan mendapatkan feedback secara langsung. Nah, menggunakan media sosial sebagai media pemasaran memberikan Anda akses untuk menerima feedback yang positif maupun negatif dari konsumen, di mana informasi tersebut sangatlah berharga sebagai bahan evaluasi ke depannya. Ketika Anda mengeluarkan produk baru, maka para calon konsumen secara langsung bisa berpendapat atau mengkritik produk yang Anda jual. Hal itu sangatlah menguntungkan bagi para pelaku usaha UMKM. Selanjutnya yang keempat, mengembangkan target pasar dan dapat menyaingi kompetitor. Dengan media sosial, Anda bisa dapat informasi yang penting tentang kompetitor. Dengan begitu, Anda bisa meningkatkan strategi pemasaran. Dengan cara ini, Anda bisa menganalisa teknik seperti apa yang digunakan oleh kompetitor dan melakukannya lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Anda juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk melihat kekurangan dan juga kelebihan dari kompetitor. Carilah kompetitor atau pendahulu bisnis yang serupa dengan Anda. Kemudian perhatikan teknik apa yang mereka lakukan dan Anda bisa membuat strategi pemasaran yang lebih baik dari mereka. Dan manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan jumlah penjualan produk. Manfaat dari pemasaran melalui media sosial yang paling penting ialah meningkatkan jumlah penjualan produk Anda. Pemasaran melalui media sosial memudahkan Anda dalam mencari konsumen dan memberikan informasi yang menarik bagi calon konsumen. Dengan demikian, calon konsumen akan tertarik untuk membeli produk Anda. Jadi, beberapa media sosial saat ini yang sangat menunjang untuk produktivitas bisnis kita yaitu yang pertama Facebook, kemudian Twitter,
Instagram, WhatsApp, YouTube, dan juga TikTok. Sekian dari sosialisasi saya. Saya berharap sosialisasi ini dapat membantu para pelaku UMKM. Terima kasih.